Halo, selamat pagi. Selamat datang di Pak Win Channel. Tak terasa Hari Raya Idul Fitri 2023 sebentar lagi akan tiba. Mudik adalah aktivitas budaya bangsa Indonesia yang tidak bisa dihilangkan dari tahun ke tahun. Nah, hari ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana mempersiapkan kendaraan Bapak Ibu untuk mudik aman dan nyaman di perjalanan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa sampai di tujuan dengan selamat dan dapat berjumpa dengan sanak saudara di seberang sana. Oke, apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan pada kendaraan? Kita ikutin video ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video berikutnya dari kami. Kita akan lakukan pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan mudik, Bapak Ibu ya. Apa saja yang harus kita lakukan pemeriksaan? Kita boleh lihat kemari. Aki baterai itu harus kondisi baik. Tegangannya harus di atas 13 volt kalau Bapak Ibu mempunyai alat ukur multitester. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai alat, secara fisik Bapak Ibu, kebetulan aki ini kering. Aki ini kering, Bapak Ibu tinggal lihat di monitornya saja. Di situ ada indikator. Nah, kalau indikator itu warna hijau, maka baterai itu oke, bagus. Ini aki kering. Tapi kalau aki yang basah, Bapak Ibu lihat terminal baterainya apakah sudah mulai korosi atau belum. Kalau belum, kemudian kita lihat lagi airnya. Airnya harus berada di antara lower dan upper. Tidak boleh kurang. Terus secara fisik, Bapak Ibu juga bisa melihat fisiknya apakah terjadi penggelembungan. Nah, kalau ini tidak ada penggelembungan, air cukup, kemudian tidak ada korosi di terminal-terminal baterainya, maka aki ini layak untuk digunakan. Kemudian, pada saat pagi hari, Bapak Ibu menghidupkan mobil, apakah putaran starternya itu ringan atau berat? Nah, kalau berat, ada dua kemungkinan. Bisa starter, bisa baterainya sendiri. Bapak Ibu cukup melakukan pengetesannya dengan cara lampu besar dihidupkan. Lampu besar ini dihidupkan di tembok atau ada yang bisa kontrol. Kemudian Bapak Ibu coba starter. Kalau pada saat Bapak Ibu starter ternyata lampu yang ada di tembok itu, lampu besarnya itu meredup, maka itu adalah baterai. Tapi kalau pada Bapak Ibu starter ternyata starternya berat dan lampu besarnya tidak redup, maka yang bermasalah adalah dinamo starternya sendiri. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke bengkel untuk dilakukan perbaikan sebelum mudik, supaya perjalanan Bapak Ibu aman dan nyaman. Kemudian yang perlu kita kontrol adalah air radiator. Air radiator ini harus kita lihat apakah kecukupannya ini sudah sesuai atau tidak. Kebetulan ini kendaraan diesel, ini kita lihat dari low dan full, ini air berada di sini dan ini sudah cukup. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa periksa juga tutup radiatornya masih bagus atau tidak, dengan cara melihat ada korosi di sini atau tidak. Secara manual Bapak Ibu ya. Ini saya memberikan tutorial edukasi Bapak Ibu yang secara awam belum mengetahui secara teknik, tapi gambaran awal saja supaya Bapak Ibu mudiknya aman dan nyaman. Kemudian minyak power steering Bapak Ibu bisa buka juga air ini, minyak power steeringnya kondisinya bening atau kotor. Kalau ini bening ya, ini kondisinya bagus. Nah, kalau posisi pagi hari, ini minyak harus posisi di cool ya. Kalau pagi hari, kalau kendaraan sudah jalan itu harus di hot posisinya, ada batasannya ini. Kalau ini sudah sesuai, artinya minyak power steeringnya sudah cukup. Selanjutnya kita lihat saringan udara. Saringan udara bila kotor, Bapak Ibu bersihkan menggunakan angin kompresor. Kalau Bapak Ibu punya kompresor di rumah, bersihkan sendiri, boleh. Kalau tidak, Bapak bisa ke tambal ban atau dan sebagainya untuk minta disemprotkan, atau ke bengkel yang lebih aman dan nyaman untuk dibersihkan. Penggantian filter udara itu 30.000 km sekali. Jadi apabila Bapak Ibu belum pernah melakukan penggantian saringan udara, lakukan penggantian saringan udara. Selanjutnya adalah filter solar. Filter solar ini yang menyaring bahan bakar yang ke sistem injeksi.
Apabila ini terjadi penyumbatan, maka akan kendaraan tersendat, tenaga hilang, dan Bapak Ibu nanti akan mengalami kesulitan. Saran kami, gantilah filter solar ini sesuai dengan petunjuk buku repair manual, yaitu kalau lampu indikatornya di kombinasi meter sudah menyala. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan bakar yang di bawah standarnya kendaraan ini, saran kami ini diganti per 10.000 km yang original tentunya ya, filter solarnya, karena ini akan mempengaruhi performa daripada mesin Bapak Ibu itu sendiri. Dari filter solar kita lanjut ke fan bell Bapak Ibu. Fan bell ini Bapak Ibu bisa lihat secara kasat mata apakah ada keretakan atau tidak di sisi gerigi-geriginya. Nah, sisi gerigi-geriginya itu apakah ada keretakan? Kalau ini ada keretakan, segera ke bengkel Bapak Ibu. Jadi, lakukan penggantian fan bell. Kan ini sangat vital apabila ini putus di jalan. Ini fan bell. Kemudian, yang perlu Bapak Ibu cek lagi adalah kondisi oli mesin. Kondisi oli mesin Bapak Ibu harus mencukupi standar daripada kendaraan ini. Ini stick oli ini ada ukuran bawah, titik bawah dan titik atas. Posisi jalan rata dan posisi pagi hari, oli harus berada di titik atas Bapak Ibu ya. Apakah di bawah sedikit boleh? Boleh. Asalkan jangan di bawah titik paling bawah ini. Karena dengan kondisi titik paling bawah ini, oli yang ada di karter itu tidak mencukupi pelumasan saat kendaraan Bapak Ibu berjalan kecepatan tinggi. Dan ini sangat membahayakan kondisi kendaraan Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ini oli kendaraannya matic, segera lakukan flashing matic kilometer 40.000 sampai 50.000 km supaya transmisi dapat berputar dengan ringan, tidak ada hambatan, sehingga akselerasi maupun tenaga yang dibutuhkan saat jalan Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan yang perlu kita periksa selanjutnya adalah kondisi minyak rem. Minyak rem harus berada di posisi maksimum. Kemudian ini ada minimum dan maksimum, harus berada di posisi maksimum Bapak Ibu ya. Dan lihat kondisinya, apakah ini sudah kotor atau masih kelihatan bening. Kalau sudah kotor sebaiknya dilakukan penggantian, karena ini usianya setiap 40.000 km harus diganti Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan minyak kopling bagi Bapak Ibu yang menggunakan transmisi manual juga harus dilakukan penggantian. Nah, kira-kira inilah yang harus kita lakukan pengecekan di areal mesin. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga tambahkan air wiper supaya pada saat di perjalanan musim hujan dan berdebu, Bapak Ibu bisa membersihkan kaca dengan bantuan semprotan air washer ini. Itu kira-kira yang ada di sekitar mesin ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya berkaitan dengan kelistrikan, kita akan lihat sekeliling kanan kiri apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan. Lampu besar, lampu sen, lampu hajat, kemudian lampu jauh ya. Kemudian lampu-lampu berfungsi ya, normal ya. Itu sudah berfungsi normal. Kemudian selanjutnya adalah wiper. Kita lihat ya. Wipernya harus berfungsi dengan normal dan bisa membersihkan. Kalau ini tidak bersih, saran kami segera lakukan ganti karet wiper. Kemudian lampu bagian belakang, kita lihat lampu bagian belakang. Lampu harus menyala semua ya, posisinya kita pastikan ya. Nah, semua lampu mundur, lampu sen, lampu seri, dan lampu rem harus berfungsi dengan normal. Oke, demikian pengecekan lampu-lampu yang harus Bapak Ibu lakukan ya.
Selanjutnya yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah kondisi ban. Kondisi ban, ketebalan ban kita harus lakukan pemeriksaan. Ketebalan minimal yang Bapak Ibu boleh pergunakan adalah 1,6 mm. Di mana posisi kita bisa melihat standar ban ini tebal tipis adalah di garis titik. Nah, sebelah sini, Pak. Dan usia ban kurang lebih sekitar 3 tahun atau 60.000 km. Ban harus diganti, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan ban. Kemudian berkaitan dengan rem, kanvas rem juga kita harus lakukan pemeriksaan. Secara visual Bapak Ibu bisa ngecek menggunakan sebelah sini, celah sebelah sini. Bapak Ibu bisa ngelihat ketebalan kanvas rem itu masih tebal atau tipis. Ketebalan minimal kanvas rem itu 2 mm. 2 mm segera diganti. Tapi Bapak Ibu kalau mau mudik jangan 2 mm. 4 mm ganti Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak tahu perjalanan kita nanti mau tanjakan, turunan, atau jalan-jalan ekstrim. Jadi supaya aman, bila kondisi kanvas rem sudah tinggal 4 mm, saran kami diganti supaya aman. Dan ini juga Bapak Ibu bisa kontrol melalui kondisi minyak rem tadi. Apabila kondisi minyak rem tadi di bawah maksimum, maka ketebalannya kanvas rem bisa kita tentukan, pastikan bahwa kanvas rem sudah mulai menipis. Sebagai contoh, dari maksimum turun 3 mili, maka kanvas rem itu juga akan ketebalannya menurun 3 mm. Kontrol sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ini dari ban, kanvas rem, kemudian kaki-kaki Bapak Ibu bisa cek sendiri apakah terjadi oblak dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, silakan Bapak Ibu lakukan perawatan berkala di bengkel terdekat agar Bapak Ibu merasa aman dan nyaman. Selanjutnya kita ke bagian dalam ya. Apa yang harus kita lakukan setelah di luar sudah oke. Khusus untuk kendaraan manual itu kopling ya. Kopling kita harus kontrol. Jadi kopling harus kontrol. Caranya mudah. Kita lihat kopling di handle kopling. Ini harus ada free play ya. Harus ada free play. Kemudian pada saat kita injek mentok, posisi kopling dimasukkan. Ini pada saat lepas sedikit itu harus jalan ya. Lepas sedikit harus sudah ada jalan. Nah, harus sudah ada pergerakan jalan. Artinya kopling ini kondisinya baik dan siap. Tapi kalau posisi kita injek kopling penuh, terus kemudian kita lepas sampai dengan ke atas ini, setengah lebih kendaraan itu belum jalan, artinya kendaraan ini koplingnya sudah mulai slip. Sebaiknya dibawa ke bengkel untuk dilakukan penggantian kopling sebelum Bapak Ibu mudik ya. Dan satu lagi, rem tangan juga ini harus berfungsi ya, harus pas ya nih rem tangan. Ini maksimum 8 klik ya. Nah, ini artinya rem tangan berfungsi baik. Kalau memang ini belum pakem, segera di setel ya, supaya Bapak Ibu mudiknya aman dan nyaman juga. Tak kalah penting bagian dalam yang harus kita lakukan kontrol adalah pendingin udara. Pendingin udara ini harus sejuk Bapak Ibu ya. Karena kalau ini tidak sejuk dan tidak nyaman, maka pada saat terjadi kemacetan, Bapak Ibu akan mengalami gerah, panas dan tidak nyaman. Maka saran kami, lakukan pemeriksaan AC di bengkel AC resmi atau di bengkel-bengkel AC yang memang Bapak Ibu sudah kenal dan dekat dan mengerti kualitasnya. Silakan Bapak Ibu lakukan pemeriksaan. Standarnya 4 derajat sampai dengan 8 derajat suhu AC Bapak Ibu yang nyaman. Artinya AC Bapak Ibu masih nyaman. Dan jangan lupa kabin filternya diganti setiap 20.000 km kabin filter. Selanjutnya yang membuat kita nyaman adalah audio.
Bapak Ibu harus siapkan lagu-lagu yang nyaman untuk berkendaraan, kemudian setting audionya dengan enak suaranya, sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan perjalanan bisa diiringi dengan musik dan Bapak Ibu tidak mudah ngantuk. Itu dari audio. Dan yang terakhir adalah kebersihan kendaraan Bapak Ibu harus bersih. Sebelum berangkat, lakukan vakum di seluruh kendaraan ini supaya udara di dalam kendaraan itu nyaman dan segar. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengecekan kendaraan sebelum Bapak Ibu mudik. Dan hal-hal di luar kendaraan saya berikan tips-tips berikutnya supaya Bapak Ibu bisa nyaman, aman di jalan. Oke. Nah, setelah kendaraan sudah disiapkan, sudah lakukan pemeriksaan dan sudah oke, maka yang terpenting persiapan mudik yang lain yang harus dipersiapkan adalah tentang kesiapan dana. Harus cukup supaya Bapak Ibu tidak terkendali di jalan. Dan jangan lupa e-money. E-money harus Bapak Ibu isi ya. Ini berfungsi untuk membayar tol Bapak Ibu. Bandar Lampung sampai dengan Jogja kurang lebih 1.200.000 Bapak Ibu harus isi untuk pulang pergi ya. Kalau ke Surabaya pasti akan lebih. Silakan Bapak Ibu tentukan, dan paling tidak diisi e-money ini melebihi dari perkiraan dana yang dibutuhkan. Kesehatan, Bapak Ibu harus lakukan pengecekan kesehatan. Kita perlu dipersiapkan vitamin-vitamin di dalam perjalanan agar kondisi Bapak Ibu bisa fit hingga sampai dengan pulang kembali ke rumah Bapak Ibu. Dan yang tak kalah penting, Bapak Ibu harus mempersiapkan mencatat nomor-nomor telepon penting. Ya, nanti saya kasih di sini nomor telepon penting berkaitan di jalan. Kemudian, Bapak Ibu yang menggunakan kendaraan Toyota, jangan lupa catat posko siaga Toyota. Toyota sudah menyiapkan posko siaga 11 posko dan lebih dari 297 bengkel resmi dibuka saat Lebaran. Jadi Bapak Ibu harus catat itu lokasi poskonya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat rest area mana aja yang dijadikan posko Toyota. Salah satunya itu adalah Cikampek, dan Bapak Ibu harus pastikan rest area mana aja yang ada dari Merak sampai ke Surabaya. Kalau dari Merak sampai ke Surabaya itu ada daftarnya rest area kodenya A. Yang arah ke Jawa itu pasti di belakangnya ada kode A. Sementara dari Surabaya ke Jakarta atau Surabaya ke Merak itu rest areanya belakangnya kodenya B. Jadi Bapak Ibu harus tahu nanti kalau saya mau ke Surabaya atau ke Jogja atau ke Semarang, rest area mana yang harus saya pilih pada saat Bapak Ibu bisa melihat daftar rest area. Itu kalau kodenya A itu adalah sisi keberangkatan Bapak Ibu ya. Sementara yang kode B itu adalah sisi arah pulang. Jadi Bapak Ibu harus bisa melihat rest area mana aja yang bisa saya kunjungi untuk beristirahat. Kemudian Bapak Ibu setelah mendapatkan daftar posko siaga, jangan lupa cari nomor teleponnya ya, supaya Bapak Ibu ada kendala kendaraan Toyota Bapak Ibu bisa ditangani, bisa dibantu di pos-pos siaga 24 jam Toyota. Dan tak kalah penting adalah Bapak Ibu harus mempersiapkan kendaraan ini, mengisi BBM-nya sampai full supaya Bapak Ibu bisa mencapai tujuannya SPBU yang terdekat sehingga tidak terjadi kehabisan bahan bakar. Nah, kira-kira itu saran dan masukan dari kami agar mudik Bapak Ibu bisa berjalan baik dan lancar. Selain
bagaimana melakukan pemeriksaan awal kendaraan Bapak Ibu. Semoga perjalanan mudik Bapak Ibu berjalan baik dan lancar, dan kami mengucapkan selamat menikmati, selamat berlibur berhari raya dengan sanak saudara keluarga Bapak Ibu yang ada di seberang sana.